gue kayak ngapalin, men. Satu album Kirana itu gue hafalin semuanya. Lu keluar dari kamar lu, cuma pakai celana pendek, bawa Jack D. Gue kayak, oh my God. Parah banget di situ, mabok. Apa yang membuat lu berubah? Gue berubah sejak gue nikah sih. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Halo teman-teman sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, kembali lagi di Ari Lasso Show di Ari Lasso TV. Di saat-saat yang berat ini, di malam-malam yang mungkin sepi, di siang-siang yang mungkin sangat membosankan, gue tetap tidak ingin berhenti membuat sesuatu yang mungkin bisa menghibur kalian semua. Malam ini Ari Lasso kembali tidak bisa dihadiri bintang tamu yang hadir secara fisik di tempat ini, tempat kita biasa ngobrol, di karpet ini. Tapi gue akan hadirkan seseorang yang menurut gue menjalin sebuah hubungan love and hate relationship. My loveliest enemy, Daniel Mananta, is in the house. What's up? Brother, thank you udah join di Ari Lasso. I miss you, bro. I miss you. I miss you, but I hate you. I miss you, but I hate you. My girl. My love. My love. My girl. Oh ya, ini lu bukan girl. Daniel, apa kabar, Daniel? Very good, very good. Gue sangat, for some reason, gue enjoy this isolation. Gue enjoy jadi guru kelas 2 SD buat anak gue enjoy mempelajari banyak hal baru. I don't know, karena mungkin nggak tahu ya, gue optimis kali ya. Jadi maksudnya gue adalah orang yang optimis banget. Jadi akhirnya apa yang situasinya seperti apapun, I just enjoy it kayak gitu sih. Orang enjoy dalam situasi yang serba berat ini ada dua kemungkinan. Terbiasa nganggur, itu dong. Terbiasa tidak ada yang dikerjakan dan di rumah. Dan yang kedua, tabungannya banyak sekali. Amin. Ya. Lu di orang yang mana? Actually lu benar sih. Jadi, 2 tahun yang lalu, gue ngerasa gue punya New Year's resolution untuk baca buku setiap bulan gitu ya. Dan kebetulan buku yang gue baca saat itu adalah Money Makeover. Jadi, mulai dari 2 tahun yang lalu, gara-gara baca buku itu, gue sekarang punya tabungan dana darurat. Jadi, sehingga ternyata kebiasaan dari 2 tahun yang lalu itu, gue taruh di dana darurat itu, gue punya tabungan cukup untuk 1 tahun ke depan gitu. Thank God. Tapi itu dana darurat doang ya? Dana darurat. Dan kalau dana yang gendutnya? Tapi maksud gue, selama 2 tahun terakhir ini sebenarnya nih ya, gue penghematan habis-habisan sih. Jadi gue kayak, misalnya gue dapat 100%. Actually, yang gue spend buat diri gue sendiri, itu cuma 20%. Kebanyakan 80%-nya gue, bagian dari situ ada yang perpuluhan untuk gereja, gue donasiin, gue tabung kebanyakan, gitu kan. Jadi, kayak, makanya kadang-kadang tuh orang nanya, lu nggak mau beli handphone baru? Gue masih belum perlu, dan gue nggak perlu spending segitunya, Kak. Dan juga duit gue nggak terlalu cukup juga gitu untuk beli handphone itu gitu. Karena gue terlalu banyak tabungnya, jadi ya emang thank God sih, kayak tabungnya sekarang gendut banget, tapi at the same time, gue emang udah kebiasa live very simple, kayak gitu. Ya, kalau lu ngomong bahwa lu hidup dengan cara yang simple di dunia hiburan, itu gue akuin. Lu salah satu temen cowok gue, artis, ya. Artis gede lu tuh host gede lu tuh host yang image-nya tuh kayak gimana. Tapi gue sama sekali tidak merendahkan, bahkan gue angkat topi sama lu, karena setiap ketemu di Idol, atau ketemu di some event gitu, di backstage, yang lu pakai itu sesuatu yang serba polos, sesuatu yang unbranded. Jadi Daniel ini gue kenal dengan baju yang simple, sepatu yang simple, jeans pun simple, gue tahu banget. Dan itu tidak menimbulkan degradasi di gue sama sekali cara memandang gue ke dia. Justru gue tuh kayak, yes, this is my man gitu. Karena nggak jauh beda dengan gue. Apa yang kita pakai itu sebenarnya tidak mencerminkan diri kita gitu. Ya. Gue tidak mau membeli kekaguman orang dengan apa yang gue pakai. Mungkin kita ini bisa dibilang orang-orang yang secure kali, bro. Jadi mungkin kita
apalagi lu gitu ya, legenda. You know, kayak Ari Lasso, vokalis legendaris gitu misalnya. Jadi lu kayak udah ada security itu, lu udah nggak perlu untuk ngasih tahu ke orang, gue ini legenda loh, lu lihat deh jam tangan gue, atau gue itu penyanyi Dewa 19 dulu nih yang dan sekarang ini gue masih ngehits banget, lu lihat dong brand sepatu gue. Oke. You know, stuff like that. Jadi kayak gue sendiri juga ngerasa barang-barang yang gue pakai itu kebanyakan endorsean gitu kan. Sponsor aja gitu. Dan as you know, yeah, as long as it makes me look good, who cares gitu kan about what other people say tentang brand. Berarti lu merasa diri lu good looking gitu ya. Tadi sebuah pembukaan yang sudah luar biasa panjang teman-teman Ari Lasso. Jadi kalian bisa bayangkan memang Daniel ini seorang host. Banyak banget ngomongnya sampai dari yang penting sampai yang nggak penting. Mungkin masih banyak teman-teman netizen yang terutama penggemar idol ya. Teringat dengan perseteruan gue dengan Daniel. Gue sering berantem sama dia dulu. Zaman idol season sebelumnya, sebelum ada Anang. Dan jujur saja, ketika saat gue marah, itu gue marah beneran loh sebenarnya. Gue penasaran sih, itu bisa ditayangin di sini nggak sih sebenarnya? Kayaknya nggak bisa ya, karena itu rights-nya idol kan. Nggak apa-apa, ntar gue put di sini. Gue kan punya rekaman sendiri. Gue insert nih. Ini teman-teman saksiin ya, salah satu pertengkaran gue sama Daniel. Tonton. Ingat kan? Betapa marahnya gue ketika lu cut gue ngomong arti lagu waktu Marion Jola. Tapi di saat itulah kita mulai deket ya, Nel. Iya. Lu tau gak, gue tuh marah banget waktu itu sama lu. Lu sadar gak itu? Gue nggak sadar. Gue nggak sadar. Gue pikir lu lagi mainin gimmick juga. Tapi lu ngapain datengin gue? Gue ngerasa, gue nggak sadar kalau misalnya lu marah, tapi ketika gue datengin lo, itu sebenarnya gue emang selalu coba nge-clearin gitu. Jadi apapun yang gue debatin kayak sama siapa lah, Mas Anang gitu misalnya, setiap kali gue udah mulai ada yang sesuatu yang tense, gue make sure kalau misalnya ini cuma di panggung dan ini bukan personal. Selalu gue selalu make sure clear. Jadi saat itu gue nggak tahu kalau misalnya lu marah sama gue. Lu tahu gue tahu. Karena setelah malam itu kita pelukan. Agak awkward, yes, agak awkward. Tapi gue pikir lu yang ngerti lah kayak gitu. Apalagi kan juri pertama kayak gitu, juri baru pertama kali di Idol kayak gitu kan. Jadi tapi yang gue lu kaget udah bertahun-tahun. Ya, iyalah, itu faktanya gitu kan. Tapi yang gue nggak ngira, lu bener-bener kayak pas gue lagi datengin lu melototin gue, lu bilang, lu marah. Dan gue kayak, what? Lu beneran marah cuma gara-gara gitu aja. Itu langsung gue nge-clear. Gue langsung nge-clearin ke lu banget, kayak gitu. Bukan hanya malam itu loh, Nel. Besoknya lu telepon gue loh, brother, we're good ya gitu. Ya. Terus minggu berikutnya kita ketemu di studio, kayak lu datang ke tempat gue, bro, gue mau ngomong lagi gitu, kayak ngomong lagi gini bla bla bla. Ya, oke Nel, udah gue udah oke. Ya gue terus terang Nel, gue nggak tahu kalau lu di brief dari earpiece lu. Ternyata kan lu di brief bahwa lagu itu ternyata tidak ada yang tahu artinya ya kan. Sementara Marionnya kayak gini doang nih. Dan tugas gue sebagai host Indonesian Idol itu harus membuat kontestannya seperti bintang. Dia harus lebih bersinar daripada juri sekalipun ya. Itu tugas betul. Karena emang juri emang udah bersinar aja. Tapi kalau kontestan, karena mereka baru di atas panggung, tugas gue sebagai host harus membuat mereka lebih bersinar daripada siapapun yang ada di panggung saat itu. Even para juri. Nah, jadinya cara gue untuk bikin Nil, tapi kalimat itu salah loh gue waktu itu, Nil. Gue panik, bro. Andaikan lu bilang, sorry Mas Ari, nanti akan kita jelaskan setelah yang ini ya. Abis ini, soalnya waktunya selesai. Lu nggak gitu, lu bilang gini, om satu ini kepo banget. Itu gue sakit, Nil. Lu gak biasa sama bercandaan gue, bro. Kalau bercanda, gue selalu bisa, Nil. Tapi itu gue nanya serius dengan rasa yang hormat kepada Marion Jola, kepada budaya Indonesia.
tentang lagu daerah. Gue bilang, apa ya artinya lagu itu? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Ini omong kepo banget. Loh, konteksnya apa? Gue pengen tahu judul kok dibilang kepo. Kepo itu kayak gini misalkan. Marion, kamu nyanyi lagu itu inget siapa sih? Itu kepo. Iya. Gue akan belajar lebih banyak ya untuk perbaikan gue ke depannya. Terima tapi kasih justru atas itu menghibur. Tapi justru itu yang menghibur. Gara-gara itu kita keluar tuh momen sakral. Kita keluar banyak lagi. Ini satu lagi deh. Nih. Yeah. Gue bilang, Daniel, hati boleh panas, otak harus dingin. Di saat gue marah, lu gituin gue, pecah. Mas Ari, hati boleh panas, otak harus dingin. Itu nggak pakai mas, nggak pakai mas. Ari Lasso. Iya, Ari Lasso. Itu juga brief dari Fremantle, by the way. Juri-juri tidak boleh panggil mas ya. Jangan panggil mas atau mbak. Panggilnya Ari Lasso, Anang Hermansyah, segala kayak gitu. Itu gue juga bingung ya, kenapa gue di brief seperti itu. Tapi kenapa Maya dipanggil bunda? I don't know, nggak tahu ya. Satu-satunya yang rada aneh untuk gue panggil Mai itu ya rada aneh aja gitu, nggak keluar gitu, kayak ya akhirnya bunda aja. Bun, gimana Bun? Kayaknya udah kebiasaan sama bunda aja gitu, ya nggak sih? Daniel, ya. Itu, jujur ya, Idol tuh is a new journey yang membawa Ari Lasso ke bukan step ya, tapi kayak ke another side, the other side of Ari Lasso tuh kebuka di situ, Nel. Gue pengen share ke lu apa yang Ahmad Dhani bilang. Dia ngerasa 10 tahun berkarir, nggak 10 tahun ya, mungkin contoh, gue lupa berapa angkanya. 10 tahun berkarir di Dewa. Belasan. Enggak, misalnya 10 tahun karir di Dewa dibandingkan sama 1 season di Idol, ya itu sama. Gitu, tingkat kepopularitasannya. Lebih dan bahkan. Sebulan di politik, ya itu populernya lebih cepat lagi gitu. Jadi dia bilang seperti itu gitu. Jadi kayak gue ngerasa kayak itu bener banget, make sense banget sih. Idol itu adalah sebuah panggung di mana emang kalau misalnya lu pakai secara benar, wow. Dan itu genius banget ketika lu mulai si YouTube konten lu ini di Idol gitu, di mana kayak bukan geniusnya, kebetulan aja. Yang lu kenal Ari Lasso sebelum Idol apa sih? Gue masih inget banget. Gue itu ngefans sama Dewa itu dari zaman gue SMA. Pas lagu album Kirana keluar. Dan itu gue di Australia. Jadi gue di Perth. Album Kirana keluar. Temen gue ada yang bawa. Temen gue ini namanya Rizky. Dia anak PL gitu ya. Jadi dia kayak, wah Jakarta Selatan banget lah. Sementara gue anak Pluit gitu. Anak utara banget gitu. Jadi gue sebenarnya anak Pluit ya, utara banget lah. Di Pluit banyak bakmi enak. Yes, karena bakminya enak-enak. Temen gue ini kasih tahu ini lagu Kirana, dan zaman SMA gue pengen kelihatan cool gitu kan, dan akhirnya gue kayak ngapalin satu album Kirana itu gue hafalin semuanya sampai kayak kayak kuliah gitu mulai ngeband di garasi rumah gue, kita ngebawain Kirana gitu. Gue kayak ngajak, ada temen gue gitaris, dia orang bule, dia sampai nyari chord-nya supaya kita bisa bawain Kirana kayak gitu. Jadi sebenarnya image-nya Ari Lasso di mata gue itu benar-benar gue ngefans parah sama Dewa dan elu gitu kan. Dan abis itu gue inget pas gue baru awal-awal jadi VJ MTV. Pas awal-awal jadi VJ MTV, kita gue lupa, ke Semarang apa Surabaya. Pokoknya ada Semarang. Satu namanya. Ada Peter Pan Semarang, juga. Ya? Ada Peter Pan, ada Titi DJ. Peter Pan. Yes, sama Titi DJ, exactly. Jadi itu kayak, pas begitu kita udah kelar, gue yang kayak, wow, ada Ari Lasso, ada Titi DJ, gila. Gue kayak masih inilah ya, masih baru-baru jadi DJ. Starstruck banget. Dan abis itu tiba-tiba kayak pas gue di hotel, bro, I can never forget that image gitu. Gue di hotel, pas baru pulang, keluar lift. Tiba-tiba mendadak, lu keluar dari kamar lu, cuma pakai celana pendek, bawa Jack D. Gue kayak, oh my God!
I need to learn a lot. You know, like, ini apa? Inilah dunia entertainment yang kelam yang semua orang pada bilang. You know, yang kayak, wow, Ari Lasso nih kayak mabuk-mabukan. Wah, gila itu kayak, what? Gue kayak terbuka gitu mata gue saat itu. Malamnya inget nggak kita kemana habis manggung? Gue nggak inget. Kita nggak temenan saat itu. Why? Kita kelabing sama Peter Pan, sama Titi DJ, sama gua ke sebuah klub di Semarang. Yang ada bowlingnya. Lu ikut, Daniel. Yang ada bowlingnya. Kenapa ya? Kok gue inget ya ada bowlingnya ya? Ada bowlingnya lu ikut. Lu parah banget di situ mabok. Gak. Tapi feeling gue nggak mungkin sepede itu untuk ikutan kalian after party gitu. Loh, kita kan bareng diajak panitia untuk jalan. Bukan lu gua undang, enggak. Tidak ada yang kita bareng-bareng berangkat naik mobil bareng-bareng. Sampai lupa lo, dia sampai lupa lo. Gila. Berarti saking udah parah. Lu naik meja. Itu ya kalau misalnya gue bilang gini, Titi DJ bilang gini. Tengil nih VJ. Baru jadi VJ aja udah tengilnya kayak gini. Aku bilang, sabar Mbak Titi. Ini kita di tempat ini udah bukan VJ, udah bukan penyanyi. Ini sesama pengunjung klub. Bro, tapi zaman-zaman gue MTV itu parah banget, bro. Itu zaman-zaman gue MTV itu parah separah-parahnya. I think parah. like... What kind of parah, you mean? Parah banget, bro. Maksudnya kayak, mungkin ketika lu jadi VJ MTV, lu punya license untuk ngelakuin segalanya gitu. Ya nggak sih? Kayak you're the hot stuff, you know, like wah MTV VJ gitu kan. Jadi kayak dan MTV itu kayak dilekatkan dengan party, dengan VJ-nya asik-asik segala kayak gitu. Jadi gue bener-bener abuse ya. Gue abuse banget si VJ gue itu gitu saat itu, dan kemana-mana gue pergi gila ya parah lah gue kayak. You mean parah like like drunk, wasted? Drunk, ya. Yeah. Well, nah ini ada satu hal sih yang drunk ya, bukan drugs, drunk. Jadi gue bersyukur banget gue tahu juga ada beberapa mungkin VJ yang lihat gue dong, jangan lihat sana dong, lihat gue. Enggak. Gue ingat juga, maksudnya kayak ada beberapa VJ yang mungkin ngedrugs gitu ya. Tapi untungnya, zaman itu sempet sih kalau misalnya kayak ditawarin dan lain-lain gitu kan. Tapi untungnya gue nggak suka gitu. Sama kayak gue nggak suka ngerokok gitu. Jadi maksudnya kayak, yes, I don't mind people smoking. Gue nyoba, maksudnya bukan artinya gue kayak gak pernah nyoba gitu. Gue nyoba, but I don't like it. Untungnya I don't like it. Jadi gue nggak addicted gitu sama itu. So alkohol. Alkohol I don't mind, you know, kayak party? Gue kenapa? Alkohol and party? Sebenarnya gue nggak suka party. Believe it or not, gue nggak suka. After partinya. Tapi gue suka after partinya. Enggak, gue suka license. Ketika lu mabok, kayaknya orang sah-sah aja gitu. Lu mau ngelakuin apapun, udahlah tuh orang lagi mabok, it's okay. Dan kayaknya lu jadi punya alasan. Besoknya ketika lu ngelakuin hal terbodoh, hal tergokil, hal tergila, whatever yang lu lakuin, lu bisa bilang, gila gue mabok banget main kemarin. Dan orang kayaknya ya, oh ya udah, it's okay kok. Iyalah lu mabok, it's okay. Next time jangan semabok itu ya. Iya. Tapi lu kayak punya license untuk ngelakuin semuanya ketika lu lagi mabok. Ya nggak sih? Dan lu kayaknya mabok dimaafin as gitu. A VJ. Mabok as a VJ. Kalau lu bukan mabok as a VJ, mah ya jauh digebukin orang juga kali. Iya. Lu tengil banget. Dengan rambut lu yang warna-warni itu aneh banget. Oke. Tetep lo. Ya. Andika Kangen Band akhirnya ngikutin dong. Ya, diikutin Andika Kangen Band lo. Bangga lo gue. Oh bangga ya, it's a good thing. Hey Andika, my friend. Bro, gue langsung teringat sesuatu. In some moment of idol, BCL pernah bilang ke gue begini. Oh no. Payah Daniel, dulu tuh nggak begini kali Mas Ari dia. Hah? Gue kan nggak deket lu. Maksudnya, dia tuh hancur tau.
Daniel tuh hancur parah. Oh iya, gue bilang gitu. Hancur apa? Ya hancur lah, parah lah. Wasted. Kayak itu. Parah lah mabuknya gini-gini. Sekarang tiba-tiba begitu. Gue nggak mau bahas itu. Lu udah akuin sendiri tadi, ya nggak? Ya, Apa yang membuat lu berubah? gue berubah sejak gue nikah sih. Ya. Sejak gue nikah sih. Jadi kayak sebelum nikah, even actually 2 tahun pertama gue nikah, itu gue masih bajingan banget juga gitu. Maksudnya masih gue pengen menjadi... Wait. Sorry, gue potong. Ya, terusin. Tapi gue ingetin gue untuk nanya ini ya. Ya, terusin dulu. Oke. Jadi, gue masih kayak, gue ngerasa 2 tahun pertama gue nikah, gue masih bukan seorang suami. Walaupun ya di kertas atau di sertifikat gue adalah seorang suami. Tapi gue masih berlaku sebagai seorang pacar. Mindset gue, di situ gue cuma bilang, pokoknya biarpun gue udah nikah, gue tetap pengen jadi orang yang cool. Gue pengen, biarpun gue misalnya jadi seorang ayah, gue pengen jadi ayah yang cool, yang tetap masih clubbing, masih gue nggak peduli, bla 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 kayak gitu. Tapi ternyata di sebuah pernikahan nggak bisa kayak gitu sih. Dan akhirnya gue belajar banyak hal, dan gue ngerasa ada satu saat di mana Tuhan kayak hey, udah ya, yuk, udah ya, cukup ya, party-partinya, come back to me. Jadi pernikahan merubah lu ya, setelah 2 tahun pernikahannya? Ya, kira-kira gitu. Actually sebenarnya gara-gara nodul sih, cuman ya tadi gue pengen ngomong ke arah situ, cuman like anyway. Nodul ini? Iya, nodul. Gue sempat lu gak juga bisa ngomong. Ya. ada juga. Gue sempat benar-benar nggak bisa ngomong sama sekali, yes, dan ketika a gue lot kehilangan about that. suara gue kehilangan identitas gue juga gitu. Karena gue takut banget, kayak tadi lah ya, kayaknya jadi VJ, jadi selebriti, jadi artis, itu lu mempunyai, let's say, license untuk kayak bebas. Cuman sekarang tanpa jadi selebriti, apakah gue akan balik lagi jadi Kongko Mangga 2? Misalnya kayak gitu. Gue yang kayak, gue krisis identitas sih saat itu sih. Gue takut banget, asli gue takut banget. Gue yang kayak, waduh, kalau kayak gini nih, gue mungkin jadi Daniel Mananta yang dulu pernah terkenal gitu. Wah gila, gue bener-bener, Power syndrome. Iya. Star syndrome. Gue sempat ngerasain depresi saat itu, dan gue sempat ngerasain kayak kekhawatiran yang berlebihan, dan disitulah kayaknya baru gue berubah. Di situ gue berubah total 180 derajat berubah. 180 derajat langsung? Ya proses lah ya. Proses. Tapi niat di hatinya udah bulat. Ya. Well, ya. Niatnya, ya itu udah bulat banget. So anyway, tadi lu pengen ngomong sesuatu apa? Saya teringat sesuatu. Bukan lu, gue udah gak suka deh. Saya teringat sesuatu, Daniel. Kamu bilang. Please banget. Ini kayak, please. Kalau misalnya kejauhan, diedit. Please. Gue kayak ketakutan banget. Daniel, masa lalu yang kita bicarakan di sini bukan untuk menginspirasi orang meniru kita hal buruknya. Tetapi pelajaran di mana setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Keluar nih Ari Lasso aslinya. Do you remember kita pernah ketemu di Bali? Nggak inget pasti. I have a very, very good memories about everything. Sama om gue ya? With some girls. Ini akan girls-nya gue tit nanti. Gak usah ditit juga. Okay. Mendingan some girls daripada with some boys. mendingan some girls. Gak perlu ditit kalau itu mah. Lupakan lu kan, itu tengilnya lu tuh. Ingat ya? Gue lupa. Kapan? Diam dulu, tenangkan dulu, ambil nafas dulu. Ambil nafas dulu.